Oke, terima kasih untuk abang dan kakak semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk abang-abang dan kakak-kakak semua, di mana pada malam hari ini kita melaksanakan tatap maya yang pertama, yaitu kegiatan kita hari ini kita mulai pada hari Senin 23 September 2024, yaitu tatap maya yang pertama kegiatan diseminasi PGG PJOK. Untuk abang dan kakak-kakak semua, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, selaku umat yang beragama, sepatutnya kita mengucapkan puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, sebelum kegiatan ini kita mulai, alangkah baiknya marilah kita menyerahkan kegiatan ini ke tangan Tuhan, kiranya kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, abang-abang dan kakak-kakak semua, saya minta marilah kita berdoa mengawali kegiatan kita ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Abang-abang dan kakak-kakak, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tetapi setelah dikenal, maka timbullah kasih sayang. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, izinkanlah pertama kali saya sebagai fasilitator di sini, nama saya Benget Mangentua Sormin, unit kerja saya di SMP Negeri 3 Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara. Abang-abang dan kakak-kakak semua, sebelum kita juga memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya juga kita saling mengenalkan. Untuk itu, abang-abang dan kakak-kakak semua yang hadir di sini saat ini, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah kita memperkenalkan diri. Untuk itu, abang-abang dan kakak-kakak semua, silahkan dulu abang-abang menuliskan nama kakak dan abang di kolom chat. Coba nanti dicek di laptop kita masing-masing ataupun di handphone kita. Di situ ada kolom chat yang bentuknya seperti garis-garis buku abang dan kakak-kakak. Silakan dituliskan di situ namanya. Kemudian sertakan nama satu benda. Bisa benda mati, bisa benda hidup yang mewakili atau yang menggambarkan kepribadian abang-abang dan kakak-kakak. Misalkan seperti saya. Nama saya Benget Mangentua Sormin. Saya memilih pohon kelapa. Kenapa saya memilih pohon kelapa? Karena pohon kelapa ini memiliki arti. Mulai dari akar sampai daun, pohon kelapa ini mempunyai arti. Jadi untuk itu kepada abang-abang dan kakak-kakak semua, silahkan menuliskan namanya di kolom chat. Kemudian sertakan satu benda, kenapa abang dan kakak memilih benda itu, serta berikan alasan kenapa orang abang dan kakak memilih benda tersebut. Kira-kira paham kan kak? Untuk menjawab silakan. Paham, Pak, paham. Oke, ya. Jadi nanti ketika menulis namanya disertakan nanti benda tadi kak atau abang-abang. Kemudian kenapa abang dan kakak memilih benda itu? Silakan diberikan alasannya. Oke, saya berikan waktunya 2 menit untuk abang dan kakak. Silakan menulis namanya, kemudian disertakan sebuah benda untuk mewakili kepribadian orang abang dan kakak-kakak semua. Izin bang, yang untuk dari handphone agak susah untuk buat kolom komentarnya bang. Itu kayak mana itu bang? Bisa itu bang dari handphone. Ada di situ kolom chatnya, memang agak susah memang, tapi coba upayakan bang. Coba untuk kakak-kakak dan abang-abang yang lain, ya silakan.
Waktunya 2 menit, abang-abang dan kakak-kakak tuliskan namanya, kemudian sertakan salah satu nama benda dan berikan alasannya. Izin bang, kamera saya nggak bisa dibuka ini. Kamera mana bang? Laptopnya bang? Diakses. Kenapa nggak bisa? Kalau nggak tuliskan namanya kak, pilih salah satu nama benda, nanti alasannya bisa diterangkan melalui langsung ucapan. Nanti saya akan meminta pendapat abang-abang dan kakak-kakak semua di sini untuk menjelaskannya. Ui. Matti siamakki on. Kolom C-nya itu kak yang ada seperti gambar buku tulis kak. Abang dan kakak ada gambar seperti bentuk buku tulis, di situ garis-garisnya, di situlah diisi. Baru bang. Mas Ini bang yang di apa kan bang? Coba ulangi bang. Contohnya bang. Untuk penggunaan, ya masih Bang Heri yang masuk. Untuk penggunaan penulisannya nanti ditulis di kolom chat namanya, kemudian sertakan salah satu nama benda. Kalau alasannya nanti bisa kita jelaskan melalui diskusi kita abang dan kakak semua. Namanya juga, nyamannya aja dulu, kemudian nama bendanya. Oke, untuk tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, saya minta untuk kesediaan dari Bang Heri. Bang Heri, silahkan langsung open kamera, Bang. Tunggu bang, masih apa bang? Kameranya lagi bermasalah ini, tanda seru terus. Masih memperbaiki bang, harus diupdate lagi. Kalau itu masalah kameranya nggak apa-apa, Bang. Nanti bisa diupdate. Coba, kalau bisa langsung kita berikan pendapat abang tentang benda yang abang pilih. Sebentar bang. Oke, menunggu Bang Heri, saya minta kesediaan daripada Bang Jeki. Siap izin bang, makasih bang. Saya Ya. memilih benda lilin. Alasan saya memilih benda lilin, walau semakin mencair, tetap memberikan keterangan. Izin bang. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan kakak-kakak semua. Oke, selanjutnya saya minta kesediaan dari Kak Rusmauli. Kak Rusmauli. Oke, menunggu kakak itu bisa. Saya minta pendapat dari Bang Saud. Untuk ini saya... Oke bang, makasih bang kesempatannya bang. Saya memilih kelapa karena apabila kelapa dari akar sampai pucuk selalu tetap berguna. Oke, terima kasih Pak. Sangat baik ya. Oke, untuk selanjutnya saya minta kesediaan daripada Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Open mic Kak. Oke, Kak Fitri silakan. Langsung open mic Kak Fitri. Halo Bang Kakak. Oke, Oke, halo, Kak. saya memilih jam tangan Bang. Ya. Alasannya Kak? Alasannya apa ya? Karena dengan jam tangan kita dapat mengatur waktu Bang. Oke, iya ya. Melalui jam tangan kita bisa melihat waktu apakah terlambat atau tidak ya. Oke, bagus, sangat bagus. Oke, selanjutnya saya minta dari yang ujung dulu Bang. Dari daerah Pahai untuk Bang Gembira, silakan dulu Bang.
Enggak kedengaran suaranya, Bang. Coba buka handsetnya, Bang. Oh ya, kita lanjut. Saya minta kesediaan dari Bang Mas Roy ini, Setanggang. Silakan, Bang. Halo, kedengaran? Terdengar dong? Ya, kedengaran, Bang. Terdengar dong? Ya, langsung, Bang. Kedengaran, Bang. Saya memilih pohon durian aja, Bang. Pohon durian. Ya, Biar kenapa, Bang? berduri tapi buahnya enak. Ya. Oke, terima kasih, Bang. Saya minta dulu kesediaan Bang David. Oh, ya Bang, izin Bang, baru masuk soalnya belum tahu ini aturan mainnya kayak mana. Oh iya ya. Oke, Bang. Ya. Terima kasih. Oke. Untuk abang-abang dan kakak-kakak semua, berdasarkan tadi yang disampaikan oleh abang-abang dan kakak-kakak, itu adalah suatu hal yang wajar, bisa kita terima berdasarkan keterangan-keterangan yang telah abang-abang dan kakak-kakak sampaikan. Dan saya mengharapkan kedepannya abang-abang dan kakak-kakak semua, kita di sini adalah belajar abang dan kakak-kakak. Nggak usah merasa canggung dan takut, kakak. Apapun yang ada dalam pikiran kita, apapun yang mau kita sampaikan, silakan aja, Kak. Kita di sini adalah sharing, berbagi, kita belajar, Kak. Bukan karena saya di sini fasilitator, saya menjadi yang paling hebat atau paling pintar, tidak ada di situ, Kak. Seperti itu ya. Kita di sini adalah belajar bagaimanalah ke depannya pembelajaran yang akan kita lakukan di sekolah bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Dan untuk selanjutnya, abang-abang dan kakak-kakak, di sini adapun agenda kegiatan kita, yang pertama itu kakak-kakak, agenda materi orientasi program PKG PJOK. Yang pertama itu adalah perkenalan fasilitator dengan peserta. Tadi sudah saya memperkenalkan diri. Kemudian pengantar paradigma PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian pengantar lakukan modul 2.1, kemudian pemetaan harapan dan kekhawatiran, kemudian kesepakatan kelas. Kebetulan tadi belum kita buat kesepakatan kelas, Kak, karena belum semua peserta yang hadir di sini. Jadi nanti di akhir pembelajaran kita ini, nanti di akhir tatap maya kita yang pertama ini, kita nanti akan membuat kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama abang-abang dan kakak-kakak. Jadi untuk kesepakatan kelas nanti kita bahas. Kemudian perkenalan fasilitator tadi udah. Kemudian nanti kegiatan selanjutnya itu adalah modul 1.1 yaitu tatap maya. Kemudian ada pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian selanjutnya itu mengapa kita harus melakukan refleksi. Kemudian tindakan rutin dan tindakan refleksi. Kemudian apa itu refleksi. Kemudian karakteristik pada praktik mengajar reflektif, kemudian analisis cerita dan refleksi. Kemudian nanti di akhir pembelajaran kakak-kakak kita akan melakukan foto bersama. Nanti ketika kita melakukan foto bersama ini, setelah siap nanti hasil foto yang kita lakukan akan saya kirim untuk kakak-kakak semua, dan saya minta nanti hasil foto kita itu diupload di media sosial kakak-kakak dan abang-abang masing-masing. Supaya apa? Ini adalah salah satu bukti bahwa kita telah melakukan kegiatan tatap maya yang pertama. Kemudian yang selanjutnya abang dan kakak-kakak, saya akan men-share screen dulu ya, Kak. Oke, udah kelihatan abang-abang dan kakak-kakak semua? Sudah Bang. Sudah, oke. Kita lanjut ya. Materi kita hari ini adalah apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, selama ini pembelajaran PJOK ini adalah salah satu pembelajaran
yang mungkin dianggap masyarakat itu adalah hal sepele. Karena apa, Bang, abang-abang dan kakak? izin bang. Ya, Boleh di zoom bang tulisannya soalnya kecil kali bang. oh, bentar ya bang. Oke bang, terima kasih. Udah bang? Udah bisa bang? Oke bang, terima kasih. Oke, terima kasih. Bang, Oke, lebih materi baik kita kayak tampilan yang pertama, izin bang. Karena apa ini bang? nanti lebih baik kayak tampilan yang pertama, soalnya nanti ini digeser-geser jadi rumit juga bang. Izin Tapi bang. tadi kekecilan bang. Udah bang, seperti ini bang. Di view aja bang, di view kalau di Excel bang. Jadi kalau di PowerPoint bang. Oke, udah nampak bang. Masih kekecilan bang. Nampak bang? Agak dibesarkan sedikit bang. Udah bang. Oke, udah. Oke, materi kita selanjutnya itu adalah apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Abang-abang dan kakak-kakak semua, kenapa kita membahas ini? Karena berdasarkan pandangan dan tanggapan masyarakat bahwa pembelajaran PJOK ini adalah salah satu pembelajaran yang dianggap sepele. Karena apa? Karena menurut masyarakat itu pembelajaran PJOK ini datang gurunya kasih bola, kasih kepada anak-anak bermain. Kemudian gurunya ditinggalkan pergi ke kedai atau ke warung, ke kantin, baru minum kopi sambil merokok. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat-sangat menyentuh hati kita masing-masing, terutama kita Bapak Ibu guru, abang-abang dan kakak-kakak semua yang membawakan mata pelajaran PJOK di sekolah. Berdasarkan pandangan dan pemahaman abang-abang dan kakak-kakak semua, menurut abang-abang dan kakak-kakak, apalah yang menjadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK dilakukan di sekolah? Kira-kira apalah tujuan atau manfaat dari adanya pelajaran PJOK di sekolah abang-abang dan kakak-kakak semua? Kira-kira paham nggak kak maksudnya? Halo abang-abang dan kakak-kakak, silakan open Pak, kamera, open mic-nya kak. paham bang, paham bang. Paham bang, paham. Kira-kira dari apalah tujuan atau maksud atau manfaat dari adanya pembelajaran PJOK ini di sekolah? Nah, jadi untuk itu kira-kira menurut orang abang-abang dan kakak-kakak semua, menurut orang abang Frans lah dulu. Bang Frans, menurut abang Frans, apalah tujuan dari adanya pelajaran PJOK itu dilakukan di sekolah? Langsung open mic kak. Oke, untuk itu saya minta pendapat dari Bang Dipu. Bang Dipu, menurut Abang Dipu, kira-kira apalah tujuan dari adanya pelajaran PJOK ini di sekolah, Bang? Bang Dipu? Oke, silakan Bang, langsung open mic.
Oke, mungkin abang itu lagi ada gangguan. Coba untuk Bang Indra. Bang Indra ada? Coba Bang Roberto. Coba kita di sini abang-abang dan kakak-kakak, seperti yang saya sampaikan tadi di awal abang dan kakak, kita nggak usah terlalu canggung abang dan kakak. Marilah kita memberikan pemahaman kita, apa yang kita pahami, apa yang ada dalam hati dan pikiran kita diutarakan aja bang, nggak apa-apa. Karena tadi di awal saya sampaikan, di sini kita tidak ada istilah salah atau menyalahkan. Di sini kita bebas berpendapat dan itu adalah pendapat abang-abang dan itu harus patut kita hargai. Jadi untuk memberikan tanggapan ataupun masukan silakan aja bang, nggak usah takut, nggak usah canggung. Kita enjoy aja bang. Tadi di sini kita bahas apalah yang menjadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK yang ada di sekolah kita masing-masing. Untuk itu saya minta dulu kesediaan dari Bang David. Ada Bang David? Ada bang. Oke, silakan Bang David. Menurut Abang David, apalah tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Oke, izin menjawab bang. Menurut saya untuk kegiatan untuk tujuan pelajaran PJOK di sekolah itu guru olahraga itu tidak harus selalu terfokus kepada pengembangan fisik, melainkan juga pengembangan mental, sosial sesama siswa dan juga siswa guru, emosional, intelektual, dan salah satunya mungkin kesehatan. Ya, itu mungkin yang bisa saya jawab bang. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bang David. Sangat baik ya Bang jawabannya. Menurut Abang itu tadi di samping memberikan pembelajaran gerak, pembelajaran PJOK ini juga berhubungan dengan peningkatan mental, intelektual, dan yang paling intinya tadi adalah untuk membentuk karakter dan mental peserta didik. Saya sangat setuju itu Bang. Oke, selanjutnya saya berikan dulu kesempatan untuk Bang Roberto. Bang Roberto ada Bang? Bang Roberto Padli, silakan dulu Bang. Kita ingin mendengarkan suara kakak. Bagaimanalah kira-kira menurut abang, apalah tujuan dari adanya pelajaran PJOK ini di sekolah? Untuk itu Bang Padli langsung open mic Bang, langsung memberikan pendapat abang. Kira-kira apalah yang menjadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Bang Roberto. Oke. Kalau enggak, mungkin abang itu lagi apa? Coba untuk Kak Delima. Kak Delima. Coba Kak Delima, menurut kakak, apalah yang menjadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Coba lagi. Oke, mungkin kakak itu lagi ada gangguan juga. Selanjutnya saya kasih lagi untuk Bang Jeki. Silakan Bang Jeki untuk memberikan pendapatnya kira-kira menurut Bang Jeki, apalah yang menjadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Izin Bang, izin menjawab sekedar menambahi dari Bang David tadi. Lain daripada pengembangan karakter, mental, atau fisik siswa, tujuan pertama menurut saya itu adalah membentuk dan membuat anak-anak, terkhusus anak SD, mencintai yang namanya olahraga. Dan yang kedua, itu adalah meningkatkan daya gerak motorik siswa. Dan yang ketiga adalah peningkatan tingkat kebugaran jasmani dan rohani terhadap siswa. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih untuk Bang Jeki. Menurut pandangan Bang Jeki tadi adalah salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan daya gerak. Artinya di situ kita memberikan kesempatan kepada
anak-anak itu untuk bisa bergerak sesuai dengan kemauan mereka. Ya, sangat baik Bang. Terima kasih. Selanjutnya saya minta dulu kesediaan satu lagi untuk Bang Labok. Ada Bang Labok. Bang Labok, silakan Bang. Kita lanjutkan lagi ya kakak-kakak. Nampak Bang gambarnya? Nampak. Nampak, Oke. nampak. Nampak Bang, nampak Bang. Oke, terima kasih. Di sini ada kurva yang menunjukkan apakah betul PJOK untuk berprestasi. Artinya Iya. di dalam kegiatan Asian Games ini dalam kurun waktu 40 tahun terakhir, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir ini, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menjumbang prestasi di Indonesia. Kira-kira menurut abang-abang dan kakak-kakak di sini, berdasarkan kurva ini, kakak-kakak, coba Bang Heri, tolong mic-nya Bang. Oke ya, terima kasih Bang. Menurut abang-abang dan kakak-kakak semua, berdasarkan kurva yang kita lihat di layar kita masing-masing ini, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan tanggapan mengenai kurva ini, Kak? Oke, silakan Kak Saud. Langsung open mic Kak Saud, langsung memberikan tanggapannya dan open kamera Bang Saud. Silakan untuk Bang Saud. Makasih kesempatannya Bang. Oke, terima kasih. Menurut saya, kita lihat dulu kajian PJOK-nya dituntut bagaimana. Kalau dari yang saya pahami, bedanya olahraga dan yang lain itu dibagi dua. Kalau menurut yang saya tahu dari pengalaman saya, biasanya olahraga itu atau jasmani itu yang dituntut adalah suatu proses. Kalau PJOK di sekolah dibutuhkan proses mulai tahap SD, SMP, dan SMA. Tetapi kalau dia untuk dituntut seperti kurva harus menjadi suatu prestasi, itu harus salah satunya untuk mendukungnya adalah yang pertama ekstra. Ekstra pun bisa menjadi menjunjung prestasi, jangan dulu terlampau di Asian Games di kabupaten, tergantung bagaimana di daerah kita bekerja, apakah mendukung kegiatan olahraga untuk meningkatkan prestasi sekolah. Yang kedua, kalau dia memang PJOK untuk dinaikkan kembali menjadi untuk prestasi, maka akan harus siswa itu diarahkan masuk ke dalam klub. Untuk klub olahraga atau contohnya sepak bola, SSB, ataupun karate atau bagian yang mana. Maka PJOK itu bisa dapat menjadi untuk prestasi. Tapi kalau untuk PJOK untuk di sekolah, itu yang dituntut adalah bagaimana proses, bukan hasilnya. Itu menurut saya, Bang. Oke, terima kasih untuk pernyataan yang disampaikan oleh Bang Saud. Sangat-sangat bagus ya Kak Saud. Seperti yang disampaikan oleh Bang Saud tadi, kita di PJOK ini butuh proses. Oke, saya juga ingin mendengarkan pendapat dari Bang Dipu. Bang Dipu sudah bergabung, Bang Dipu. Oke, Bang Dipu mungkin ada gangguan. Saya minta kesediaan daripada Bang Heri. Silakan Bang Heri. Iya Bang. Oke, bagaimana tanggapan Bang Heri
tentang kurva ini, apakah PJOK itu untuk prestasi? Kira-kira apa pandangan Bang Heri tentang pernyataan ini? Oke, baik, izin menjawab ya Bang. Ya, Ya, bisa kita ketahui bahwa memang prestasi olahraga itu bisa ditemukan dasarnya itu ya mulai dari pembelajaran PJOK ya Bang. Kemudian menurut saya kalau kita lihat rata-rata atlet yang berprestasi itu dasarnya dibangun dari PJOK. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagian besar guru-guru PJOK lah yang melihat ada bibit atlet, kemudian terutama dari mulai anak SD. Nah, contoh Bang, kira-kira seperti SAC, Student Athletic Championship. Nah, mereka mengadakan suatu event seperti itu berangkat dari anak sekolah. Nah, kira-kira begitu. Kemudian guru-guru olahraga lah yang membawa anak-anak tersebut untuk tampil di event-event mulai dari event dasar sampai event tertinggi. Nah, dari sana para pencari bakat mungkin melihat bahwa anak tersebut memiliki potensi. Ya, jadi dalam kurva yang Abang tunjukkan ini bisa kita lihat bahwa prestasi olahraga melalui kurva tersebut menurun, kemudian ada yang meningkat. Nah, berarti kira-kira kalau saya perhatikan Bang, pembinaan prestasi atau melihat bakat mulai dari anak-anak itu melalui PJOK itu agak berkurang. Nah, kira-kira seperti itu yang saya pahami Bang. oke, terima kasih atas tanggapan dari Bang Heri. Berarti tadi Bang Heri menyimpulkan bahwa PJOK ini bisa mencari bibit. Oke, terima kasih ya Bang Heri. Oke, selanjutnya langsung saya berikan kesempatan untuk Bang Simangunsong Purba. Silakan Bang, langsung open mic dan berikan pernyataan Abang. Ini baru Purba, Pak. Maaf. Ini. Oh ya Kak, ya silakan Kak. Maaf terlambat Pak ya. Izin. Oh ya, nggak apa-apa Kak. Izin kasih menanggapi. Kalau menurut hemat saya Pak, guru PJOK yang mengajar di sekolah ya sebenarnya harus berkompeten. Satu, kedua, sekolah harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung. Juga sekolah menyediakan ekskul yang membidangi hal-hal tersebut. Karena bagaimanapun kurva yang ini yang kita tunjuk yang ada di slide sekarang ini turun dan naik dia ya. Guru olahraga sebenarnya bisa, bukan tidak bisa, tapi itulah hal yang tadi sarana dan prasarana itu menurut hemat saya, karena sering kita lihat di sekolah-sekolah SD, terutama di umumnya ya di SD, sarana itu dan pendukung tidak ada. Sebenarnya bisa guru olahraga PJOK di sekolah bisa berprestasi bila mana sarana dan prasarananya mendukung, dan juga sekolah seharusnya olahraga pendidikan itu menjadi salah satu faktor pendukung prestasi. Jadi selama ini yang saya lihat ya, kurang lebih saya jadi guru olahraga, mengampu olahraga di SD selama ini, memang olahraga itu baik dari segi prestasi, baik dari akademiknya memang diterpinggirkan. Ya, saya rasa bukan hanya saya yang mengalami itu. Bapak-bapak sekalian, saya rasa setuju dengan hal tersebut. Ya, bagaimana kita berprestasi? Bagaimana kita selaku guru olahraga mau membuat satu program? Ya, sementara hal-hal yang mendukung tadi tidak ada. Bukan kita tidak mampu. Ya, kalau memang menurut hemat saya, ya, kalau olahraga itu
PJOK itu menjadi berprestasi itulah sarana prasarana harus didukung oleh sekolah ataupun pemangku jabatan itulah ya. Itu menurut pemikiran saya, Pak. Sekian, Pak. Oke, terima kasih untuk Kak Rusmulin ya, Kak. Ya, ya. Ya, terima kasih, Kak. Kemarin ketika kita baru jumpa, Kakak bilang udah mau pensiun. Ya, terima kasih lah. Ini Ya. termasuk salah satu motivasi untuk kita yang masih muda-muda. Di sini kita ada kakak senior kita yang udah tua tapi masih ikut dan masih happy. 5 tahun Menurut lagi, saya, oh ya, silakan Kak. 5 tahun lagi. Iya ya Kak ya. Nah, jadi menurut saya ini bisa menjadi motivasi buat kita. Terima kasih juga saya sampaikan untuk Kak Rus. Mohon maaf ya Kak Rus, kalau dari segi umur mungkin saya udah bisa anak kakak, tapi itulah sistem namanya. Walaupun saya di sini yang menjadi fasilitator, saya tetap angkat jempol, saya tetap menghormati kakak-kakak dan abang-abang senior saya di sini. Dan mudah-mudahan ini untuk kita yang masih muda-muda, ini pembelajaran juga untuk kita yang tua masih bisa, masa kita yang muda kalah. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita yang masih muda-muda ini tetap semangat. Oke. Berdasarkan tadi yang disampaikan oleh Kak Rus tadi sangat baik. Saya juga sangat setuju. PJK untuk prestasi juga kita mampu. PJK juga untuk siap juga kita mampu. Dan mudah-mudahan ke depannya pemangku-pemangku kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah kita memberikan perhatian yang lebih untuk kita lagi, sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan kita bisa kita capai dengan baik. Oke, terima kasih ya. Kemudian kita lanjutkan ya abang dan kakak-kakak semua. Di sini ada lagi slide. Apakah menurut abang dan kakak semua bahwa PJK itu hanyalah sebagai sebatas hiburan? Apakah bapak, abang-abang dan kakak-kakak semua setuju dengan istilah ini? Apakah PJOK yang kita lakukan di sekolah itu adalah sebagai hiburan? Menurut abang dan hemat kakak-kakak semua, apakah pembelajaran yang kita lakukan di PJOK di sekolah kita itu memang tujuannya adalah untuk hiburan? Kira-kira abang-abang dan kakak-kakak di sini bagaimanalah kira-kira pandangan dan kakak-kakak mengenai ucapan ini? Untuk itu saya minta dulu kesediaan daripada Kak Indra ya. Kak Indra, halo Kak Indra. Oke. Kalau nggak bisa, coba saya minta kesediaan daripada Bang Gembira. Silakan dulu Bang. Menurut Abang Gembira, apakah betul menurut orang Abang? Oke, ya kita lanjut. Menurut halo, tes. Oh ya, Udah sudah bisa kedengaran, Bang. Bang? Udah. Oke. Ya, silakan menurut Bang Gembira, menurut Abang, apakah Abang sependapat atau setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa PJOK itu adalah sebagai hiburan? Kira-kira apa tanggapan Abang? Coba. Oke, terima kasih untuk Bang Sormin ya. Tadi maaf ya, tadi audio laptop saya kurang bagus. Sekarang saya pakai dari HP. Kemungkinan ada dua ini layar yang ada nampak. Jadi menurut pertanyaan tadi, apakah PJOK itu sebagai hiburan? Kalau saya mengajar di SD, memang sebenarnya pengajaran di SD itu hanya mengenakan hanya 3 variasi gerak dasar, yaitu lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Sehingga di dalam permainan anak-anak itu memang sering terjadi sebagai sebagai hiburan, tapi kadang-kalanya memang seperti yang dibilang oleh Kak Rusma tadi, kadang-kadang PJOK ini selalu terpinggirkan oleh guru-guru yang lain karena hanya sebatas ya cuma hiburan aja sih sebenarnya ya. Kalau dari mereka, padahal mereka tidak tahu bahwa itu merupakan variasi gerak dasar untuk tingkat SD-nya, sehingga kita kemudian kombinasikan ke dalam permainan, misalnya ke dalam permainan bola basket, permainan bola besar atau bola kecil untuk variasi gerak dasar yang dibuat. Karena untuk SD hanya 3 variasi dasar itu aja yang buat, lokomotor berpindah tempat, dan non lokomotor tidak berpindah tempat, dan manipulatif gerak koordinasi tubuh. Sehingga sebenarnya kadang-kadang membuat tertawa, padahal itu bukan sebuah hiburan. Kalau menurut saya itu bukan sebuah hiburan, tapi mungkin menurut yang lain kebanyakan, mungkin teman-teman rekan-rekan yang bukan sejurusan kita, mungkin menganggap itu sebagai hiburan saja. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk Bang Gembira, sangat bagus ya Bang. Itulah mungkin karena di dalam tingkat sekolah dasar itu mungkin anak-anak bagaimana lah supaya
bisa melakukan gerakan itu dengan baik, Ya, sehingga ya, Bang. pendapat orang lain menunjukkan bahwa itu adalah sebagai hiburan ya. Padahal Ya, itu adalah merupakan variasi gerak tahapan-tahapan dasar. Nah, gerak iya, dasar tahapan-tahapan kasar. proses Nah, pembelajaran. Ya, terima kasih iya, untuk Bang ya. Gembira, sangat baik ya. Oke, Yo, selanjutnya Pak. saya Yo, minta Bang. dulu kesediaan daripada Bang Bang Dipu. Bang Dipu, halo. Siap, siap. Oke, menurut Bang Dipu, apakah betul bahwa PJOK itu adalah sebagai hiburan? Kira-kira menurut Bang Dipu, bagaimana tanggapan Abang tentang ini? Silakan Bang. Aduh, kurang mengikuti anakin Pak. Oke, pertanyaannya gini Bang. Apakah Ah. betul PJOK itu adalah sebagai hiburan? Artinya dari situ, apakah pembelajaran PJOK itu dilakukan di sekolah hanya untuk sebagai hiburan? Kira-kira menurut pandangan Abang, apakah pelajaran PJOK yang kita terapkan di sekolah itu adalah tujuannya untuk hiburan? Kira-kira seperti itu Bang. Bagaimana pandangan Abang tentang itu? Kalau menurut saya Pak, kalau dibilang sebagai hiburan kurang setuju Pak. Tapi kalau dibilang menghibur atau menyenangkan, termasuk kurasa Pak. Oke, terima kasih untuk Demikian dari terima kasih saya. Bang Dipu. Oke, Oke, Pak. untuk Bang Frans, ada Bang Frans? Oke, saya minta pendapat daripada Kak Fitri. Kak Fitri Winda, silahkan dulu Kak. Menurut Kakak, apakah betul bahwa PJK itu adalah sebagai hiburan? Untuk itu, saya minta kesediaan daripada Kak Fitri Winda untuk memberikan tanggapannya tentang pernyataan ini. Oke, izin Silakan, menjawab. Izin menjawab, Bang. Kak, silakan. Jadi, kalau menurut saya, Bang, apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Kalau menurut saya, tidak setuju sih, Bang. Tapi bisa dibilang ini mata pelajaran yang paling menyenangkan karena di mana PJOK itu banyak gamesnya. Jadi anak-anak banyak yang tertarik belajar PJOK. Gitu sih, Bang. Terima kasih untuk pernyataan yang disampaikan oleh Kak Fitri ya. Tadi dari ketiga jawabannya sangat baik, sangat-sangat elok didengarkan, dan mudah-mudahan ke depannya kita sebagai guru PJOK ini adalah tantangan untuk kita. Bagaimanalah supaya kita nantinya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Oke, kita lanjut lagi Kak materi kita. Nah, di sini nampak Bang? Nampak. Oke, di sini saya bagikan lagi ada 3 gambar. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Dan berdasarkan gambar ini yang menjadi pertanyaan pemantiknya itu, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kira-kira menurut gambar ini, apakah gambar ini sesuai dengan yang ditanya di atas? Apakah betul bahwa PJOK itu untuk kebugaran? Kira-kira berdasarkan dari gambar yang 3 ini, apakah itu bisa mencerminkan bahwa PJOK itu untuk kebugaran? Kira-kira paham nggak Kak? Halo Kakak, silakan open mic Kak. Kalau nggak paham biar saya juga paham, saya juga tahu Kak. Halo abang-abang dan kakak-kakak semua. Paham Bang, Ya, paham. Pak. Ya, Bang. Ya. Oke, silakan dijawab ya Kak. Kalau nanti saya minta dijawab, ya dijawab lah Bang, biar enak kita. Nanti Siap Bang, siap. saya ngomong, Siap, saya pun siap, bingung apakah Bang ini antara Sormin. jawab atau tidak gitu. Supaya nanti kegiatan Siap, kita ini Bang. kan enak Bang. Nah, berdasarkan ketiga gambar ini Bang, dan di situ juga ada keterangannya, kenyataannya beberapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan selainnya gitu. Menurut orang abang dan kakak-kakak semua, berdasarkan gambar yang 3 ini Bang, apakah gambar yang ketiga ini bisa mewakilkan bahwa benar PJOK itu untuk kebugaran? Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan sama kita? Oke, silakan Bang John. Bang John Lennon, silakan Bang John, langsung open mic Kak, sama open kamera.
Bang John Lennon. Oke, mungkin abang itu terganggu ya. Untuk abang-abang dan kakak-kakak semua, kegiatan kita ini nanti akan kita upload abang dan kakak ke YouTube. Jadi alangkah eloknya ketika kita melakukan diskusi seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, silahkanlah kita berargumentasi kakak-kakak dan abang-abang. Kita di sini tidak ada istilah menjustis, menjatuhkan, tidak. Kita di sini adalah belajar bersama. Oke. Jadi untuk itu, oke, silakan Kak Dipu. Setelah itu nanti siap-siap Kak Rus ya. Yuk, siap. Oke, untuk Bang Dipu silakan Bang. Oke, Langsung open kamera Bang. izin Pak ya. Ya. Kalau menurut saya, apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Ya betul Pak. Karena dalam materi Penjas juga, kalau kebugaran jasmani itu ada, dan unsur-unsur kebugaran jasmani kan kelincahan, kecepatan, kekuatan, itu kan kita terapkan itu dalam proses pembelajaran Pak. Jadi menurut saya setuju Pak. Betul kalau PJOK itu untuk kebugaran. Demikian Pak. Oke, terima kasih untuk Kak Dipu. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Kak Rus tadi yang ingin memberikan tanggapannya lagi. Silakan Kak Rus, langsung aja Kak. Siap. Izin Pak. Ya Kak. Kalau saya lihat dengan gambar, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Kalau pertanyaan itu ya benar. Tapi kalau saya lihat di dalam slide gambarnya ini, ada di situ yang bergotong royong. Itu dari kalau untuk kurikulum Merdeka sekarang gotong royong memang benar, P5-nya ada memang. Ada kerjasama di situ. Tapi kalau untuk gerak, sementara kalau untuk kebugaran jasmani, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan daya lentur, kecepatan, dan lain-lain, saya rasa melalui gambar yang 3 itu hanya satu, hanya kerjasama. Kalau untuk kebugarannya nggak nampak dari gambar yang ditayangkan Pak ya. Ya Kak ya. Ini kita bicara dari gambar ya, bukan dari pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ya benar. Tapi sesuai dengan gambar di sini hanya diwakilkan dengan kerjasama, ya hanya kerjasama, ya. Satu di situ yang gotong royong itu saya rasa hanya mewakili. Yang terwakili di sana, yang itu yang pakai training gambarnya itu, yang gotong royong ya Pak ya? Ya. Karena Ya, agak buram. Jadi ada di situ memang mengangkat beban kulihat. Memang ada sedikit, tapi tidak terwakilkan semua. Itu maksudnya. Tapi kalau betul PJOK untuk kebugaran, iya. Tapi kalau menurut gambarnya, terwakilkan hanya dengan kerjasamanya. Kalau untuk gerak yang lain-lain saya rasa tidak terwakilkan. Kalau kita mau melihat dia bahwa itu hal tersebut kebugaran dalam gambar tersebut yang ditayangkan, saya rasa tidak. Itu menurut hemat pendapat saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rus. Sangat luar biasa ya Kak. Jadi kenapa ini yang slide-nya yang ditampilkan Kak? Ini adalah berdasarkan kajian-kajian yang mungkin telah dilakukan bahwa ketika guru PJOK-nya memang bukan benar-benar pengampu mata pelajaran olahraga, mungkin inilah kegiatan yang dilakukan. Jadi kita tidak bisa menampiknya ini bahwa ini adalah suatu kejadian yang terjadi di tempat kita mungkin. Jadi mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Kak Rus tadi, kita juga sependapat semua bahwa betul juga bahwa PJOK itu adalah untuk kebugaran, tetapi berdasarkan gambar yang ditampilkan di sini itu tidak mencerminkan bahwa PJOK itu untuk kebugaran. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih untuk masukannya.
Oke, kita lanjut lagi untuk kegiatan selanjutnya. Di sini adalah materi kita selanjutnya itu adalah tantangan utama di dalam pembelajaran PJOK. Tantangan yang pertama itu kakak-kakak dan abang-abang adalah krisis identitas. Krisis identitas ini adalah kesulitan mendefinisikan siapa dan kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian daripada kurikulum. Kemudian ada krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Kemudian yang selanjutnya adalah krisis fokus, di mana bidang studi yang berfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Kira-kira seperti itu dia, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tatap maya yang mengenai refleksi ya kakak-kakak dan abang-abang. Tunggu sebentar, saya share screen ya, Kak. Izin Bang, Ya. itu ada teman kita Bang yang nggak bisa masuk untuk gabung ke Zoom-nya Bang. Mohon petunjuknya Bang supaya bisa mengikuti Bang. Makasih Bang. Oke Bang, nanti saya kirim linknya ya Bang. Oke, abang-abang dan kakak-kakak semua, kita akan masuk modul 1.1 yaitu adalah refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Di modul 1.1 ini adalah mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Halo Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada sesi kita kali ini adalah di mana peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Kemudian adapun agenda daripada modul refleksi ini kakak-kakak dan abang-abang semua. Yang pertama itu mengenal refleksi, mengapa dan apa, kemudian analisis cerita. Oke, menurut pendapat daripada Albert Einstein mengatakan, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok, yang paling penting adalah terus bertanya. Itulah menurut Albert Einstein. Oke, saya share screen dulu ya, Kak. Oke, udah kelihatan kakak-kakak dan abang-abang semua? Sudah Bang. Oke, terima kasih. Sebelum kita membahas mengenai refleksi ini, mengapa dan apa, sebelum kita membahas ke sini abang-abang dan kakak-kakak semua, saya ingin bertanya dulu kepada kita semua di sini, apakah abang-abang dan kakak-kakak semua sudah berselancar di LMS kakak-kakak mengenai refleksi ini kakak-kakak? Belum. Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke, untuk pertemuan selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak, ya Bang ya. Untuk pertemuan selanjutnya abang-abang dan kakak-kakak semua, saya mohon untuk kita semua di sini, sebelum kita melakukan tatap maya, saya mohon dengan hormat kepada kita semua di sini, abang-abang dan kakak-kakak, sebelum masuk kita berselancar dulu kakak-kakak di LMS kita masing-masing. Kenapa berselancar di LMS kita masing-masing kakak-kakak? Karena berdasarkan itu juga ada penilaian tersendiri untuk abang-abang dan kakak-kakak. Jadi karena apa? Karena di LMS itu kakak-kakak ada tugas-tugas yang akan abang-abang dan kakak-kakak kerjakan. Kebetulan juga di LMS itu kakak-kakak ada juga waktu pengumpulan tugas. Ada batas waktunya Kak. Misalkan tugas pertama ini misalkan sampai tanggal 25. Jadi jangan sampai nanti waktu pengumpulan tugas itu kakak-kakak dan abang-abang lewatkan. Jadi untuk itu
saya minta nanti kepada kita semua di sini untuk nanti masuk ke LMS kita masing-masing. Karena kemarin ketika abang-abang dan kakak-kakak mengunggah surat izin dan fakta integritas, kemarin kan sudah abang-abang dan kakak-kakak masuk ke LMS masing-masing kan? Ya. Ya, jadi untuk itu nanti abang-abang dan kakak-kakak supaya masuk ke LMS-nya masing-masing. Nah, di sini kita membahas mengenal refleksi. Kira-kira di dalam kegiatan refleksi ini kakak-kakak di dalam materi PJOK ini memang refleksi ini mungkin agak-agak masih kaku kita dengar ya kakak-kakak, karena materi refleksi ini mungkin kita dengarkan istilah ini di dalam mata pelajaran matematika. Nah, tetapi yang mau kita bahas di sini abang-abang dan kakak-kakak, selama abang-abang dan kakak-kakak mengajar di sekolah kita masing-masing, mungkin abang-abang dan kakak-kakak bisa memberikan pandangan kepada kita atau pendapat kepada kita masing-masing di sini, bagaimanalah proses atau kegiatan belajar mengajar yang abang dan kakak-kakak lakukan di sekolah kita masing-masing. Kita merefleksi, kita mengingat kembali bagaimana cara kita memberikan pengajaran atau materi kepada peserta didik di sekolah kita masing-masing. Untuk itu, kalau ada yang bisa memberikan kepada kita di sini bagaimana cara abang dan kakak-kakak memberikan pengajaran di sekolah kita masing-masing, tolong langsung raise hand dan open mic-nya kakak-kakak. Kira-kira paham nggak Kak dengan tujuan saya Kak? Ya, mengerti. Kira-kira di sini kita mau ingin mendengarkan bagaimanalah kegiatan atau cara mengajar yang abang dan kakak lakukan di sekolah abang-abang dan kakak-kakak masing-masing. Coba silakan Kak yang mau untuk, oke silakan Kak Rus. Ya, kalau menurut saya yang saya lakukan di sekolah, saya mengulang, contohnya hari ini saya masuk di kelas 3, contoh. Kan dua kali dalam seminggu. Ya, Kak. Hari Senin masuk, hari Kamis masuk lagi. Jadi cara saya menyiapkan pertanyaan ulang yang telah kita pelajari di hari yang lewat. Contohnya materinya gerak manipulatif. Itu sudah kita ajarkan di teori dan kita lakukan di lapangan. Minggu pertemuan selanjutnya itu akan saya tanyakan balik, apakah mereka sudah mengerti apa arti gerak manipulatif itu? Apakah mereka tahu? Apakah mereka sudah lakukan? Sampai di mana anak didik itu mengerti? Seperti itu saya melakukan refleksi ulang. Kira-kira seperti itu, Pak, yang Oke, saya lakukan terima kasih. di sekolah. Terima kasih Kak, sangat baik ya. Mudah-mudahan ini juga bagi kita semua menjadi referensi untuk kita. Bagaimana cara pengajaran yang dilakukan oleh Kak Rus ini sangat baik ya. Saya akui, saya aja yang masih muda kadang tidak bisa melakukan kegiatan seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya melalui kegiatan kita ini ada manfaat, ada ilmu baru yang akan kita dapat, yang akan kita lakukan nanti pada saat melakukan pembelajaran kepada peserta didik. Oke, terima kasih Kak Rus. Coba kita kalau bisa coba kita open mic semua kakak-kakak memberikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk kakak senior kita ini. Oke, terima kasih Kak dan abang semua. Oke, tadi itu adalah pandangan dari Kak Rusmoni. Coba kira-kira untuk abang-abang yang lain yang ingin memberikan tanggapannya, bagaimanalah cara abang selama ini memberikan pembelajaran terhadap anak didik kita di sekolah kita masing-masing. Tanpa saya tunjuk Bang, kesediaan kita masing-masing lah dulu yang ingin memberikan kepada kita di sini pencerahan ataupun masukan mengenai proses belajar mengajar yang kita lakukan atau yang kita berikan kepada peserta didik. Untuk kita yang abang-abang yang masih muda-muda inilah dulu. Oke, silakan Bang Saud, langsung open mic aja Bang. Open kamera ya Bang. Oke, makasih Bang, izin menjawab Bang. Iya Bang. Kalau kebiasaan saya selama mengajar, saya selalu membuat
materi terlebih dahulu melalui PowerPoint, karena di mindset saya dan tujuan saya membuat seperti itu, yang pertama supaya siswa tidak menganggap bahwa olahraga itu hanyalah praktek. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah saya tanamkan pada siswa bahwa olahraga itu juga butuh pemahaman secara teori, karena setiap manusia ada dua sifatnya. Ada yang tahu teori tidak tahu praktek, ada yang tahu praktek tidak bisa menjelaskan secara teori. Jadi saya wajib memberikan setiap pertemuan, seperti kata kakak tadi, wajib saya akan selalu memberikan materi walaupun itu sudah diulang. Ketika setiap pertemuan masuk, saya akan selalu membuat pertanyaan memantik seperti bilang kakak tadi, tetapi saya memfokuskan bukan jawaban yang udah pasti. Contohnya berapa panjang ukuran lapangan bola, bukan. Seperti saya buat angkat materinya seperti kebugaran jasmani. Pasti saya akan menanyakan bukan langsung kebugaran jasmaninya kepada siswa. Yang saya tanyakan adalah apa arti kebugaran dan bagaimana mendapatkan bugar dan sehat. Jadi siswa itu selalu akan berpikir apa bedanya sehat dan bugar. Jadi saya tidak langsung menuju kebugarannya. Saya akan selalu memaksa siswa berpikir bugar dan sehat. Jadi itu yang pertama saya lakukan di kelas. Yang selanjutnya saya akan memaksa siswa untuk maju ke depan untuk mengutarakan apa yang dipikirkannya, tetapi harus ditulis dalam buku tulis atau buku catatan supaya membiasakan mereka menulis dan mengutarakan apa yang sudah mereka pikirkan dan mereka tuliskan. Jadi tidak ada istilahnya olahraga itu bisa karangan bebas. Baru yang selanjutnya saya akan selalu memberikan poin setiap siswa yang menjawab. Saya tidak selalu menekankan, saya tidak meminta itu yang benar atau yang salah. Yang selanjutnya saya akan memberikan arahan kepada siswa, apabila nilaimu sudah terkumpul atau poin-poinmu setiap maju atau bertanya atau debat, apabila mencapai jumlah KKM, maka kamu berhak tidak ikut ujian bulanan. Karena menurut saya belum tentu siswa bisa memahami di minggu pertama materi, diujiankan di akhir bulan, tidak semua siswa dapat menyelesaikan itu. Apalagi di Rabu kan ada dua, secara tertulis sama praktek. Jadi saya tekankan mereka berlomba-lomba lah untuk mengutarakan pendapatnya dan mengumpulkan poin. Karena dengan mereka makin banyak poin, berarti saya ambil kesimpulan bahwa mereka sudah memahami materi itu walaupun tanpa ujian. Baru yang selanjutnya, apabila saya ke praktik membawakannya seperti kebugaran jasmani, kecepatan contohnya, sebelum dipraktikkan, saya akan mengulang kembali di lapangan, menanyakan apa itu kecepatan. Dalam kecepatan yang dibicarakan apa saja? Pasti mereka jawab, ada yang menjawab jarak, ada yang bicarakan waktu, ada yang main kecepatan. Dan saya akan mengarahkan jangan lupa untuk sistem atau dengan angka itu atau satuannya detik atau menit atau jam. Jadi saya bermotivasi untuk saya mengajar di Santa Lucia contohnya, saya tidak mau dianggap bahwa olahraga itu gampang mendapatkan nilai tertulis. Kalau bisa biarlah mereka tertulis itu tidak lulus, contohnya hanya 65, tetapi yang saya harapkan di situ ketika kapan orang mau nanya dia bisa menjawab walaupun dia nilai merah atau tidak lulus KKM. Karena kalau praktek, kalau kita normal, mereka bawa ikut olahraga dan memakai baju olahraga itu pasti udah KKM 70 contohnya. Tetapi kan tidak semua bisa melakukannya. Contohnya bermain sepak bola. Tidak semua bisa orang melakukan sepak bola, mau perempuan ataupun laki-laki. Tapi tetap ada nilai penghargaan yang saya berikan. Itulah seperti yang saya bilang tadi, bagaimana usaha mereka untuk melakukannya. Seperti itu. Terima kasih, Bang. Oke, sangat baik Bang Saud. Artinya di sini Abang Saud ini memberikan penilaian yang begitu baik. Oke, coba tepuk tangan lagi untuk Abang Saud. Oke, terima kasih. Berdasarkan tadi
yang disampaikan oleh abang dan kakak itu adalah sangat baik. Bagaimanalah kita nanti menjadi guru yang PJOK yang hebat ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkannya itu dengan baik, karena kita tidak hanya menerapkan kepada hasil, tetapi kita adalah berfokus pada proses. Oke, berdasarkan tadi yang disampaikan oleh abang dan kakak semua, kira-kira menurut abang-abang dan kakak-kakak semua, apakah yang menjadi tolak ukur atau mengapa kita harus melakukan refleksi ini? Kira-kira apalah dampaknya kita harus melakukan refleksi ini? Atau mengapa kita harus melakukan refleksi ini? Atau mengapa kita harus melakukan refleksi setelah kita melakukan pembelajaran kepada peserta didik? Kira-kira di sini ada nggak yang bisa memberikan kepada kita pernyataan tanggapan atau sanggahan kepada kita mengapa kita harus melakukan refleksi ini? Kakak langsung kalau bisa presiden kita kakak-kakak di sini yang bisa memberikan pendapat kepada kita mengapa kita harus melakukan refleksi ini. Untuk itu abang-abang dan kakak-kakak silahkan. Oke, kira-kira kemanalah kita, mengapalah kita harus perlu melakukan refleksi ini abang-abang dan kakak-kakak. Misalkan ketika saya misalkan memberikan pembelajaran kepada peserta didik di tingkat SMP materi A contohnya tentang permainan bola besar, kenapa saya harus melakukan refleksi? Tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Saud, kadang kita ini sebagai guru. Oke, silakan Bang Dipu. Oke, Bang Dipu tadi ya yang ingin memberikan. Oke, Bang David, silakan Bang David. Setelah itu nanti Kak Fitri. Langsung open mic Bang David dan open kamera Bang. Oke Bang, izin bantu menjawab Bang. Kalau untuk mengapa diadakannya refleksi di dalam proses mengajar gitu Bang ya? Ya. Ya, mungkin menurut saya Bang, diadakannya itu salah satunya untuk memahami bagaimana respon peserta didik terhadap materi yang kita sampaikan. Kemudian untuk mengetahui di mana kendala kita sebagai guru yang mengajarkan materi tersebut, atau bahkan untuk mengetahui bagaimana cara pendekatan untuk mengajarkan materi tersebut kepada siswa. Dan juga kita bisa tahu hasil dari pencapaian siswa itu, pemahamannya sampai di mana tentang materi tersebut. Nah, kira-kira gitu, seperti itu Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang David, sangat bagus ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkannya dengan baik. Oke, selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan untuk Kak Fitri. Silakan Kak Fitri. Oke, izin Bang. Refleksi sangatlah penting ya Bang ya, karena dengan refleksi kita mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang sudah kita ajarkan. Kemudian memahami respon siswa terhadap materi yang sudah kita ajarkan, dan yang paling utama melatih mental siswa untuk berbicara, terampil berbicara di depan. Begitu sih Bang. Oke, sangat bagus Kak, terima kasih. Oke, kita lanjut lagi kakak-kakak di sini. Mungkin pada saat kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik ini, kita memiliki atau mendapati namanya tantangan atau rintangan atau hambatan. Nah, ketika tantangan itu ada, ketika masalah itu kita dihadapkan, kira-kira apalah yang menjadi cara kita untuk mengatasi masalah ini, dan apalagi tindakan yang akan kita lakukan sehingga ke depannya masalah ini jangan terulang lagi. Kira-kira bisa nggak kakak-kakak dan abang-abang mengerti maksud dari yang saya utarakan tadi? Ketika kita memberikan pembelajaran itu kan kadang-kadang ada aja masalah yang timbul abang-abang dan kakak-kakak. Dan ketika kita menghadapi masalah ini, apalah solusi yang dapat kita lakukan dan apalagi tindakan selanjutnya yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah tadi.
Kira-kira ada nggak kakak-kakak di sini menghadapi masalah ketika memberikan pembelajaran kepada peserta didik? Dan apalah cara yang abang-abang dan kakak-kakak lakukan untuk mengatasi masalah itu? Dan apalah tindakan selanjutnya yang akan abang-abang dan kakak-kakak lakukan sehingga masalah ini tidak lagi terulang kembali? Kira-kira seperti itu kakak-kakak dan abang-abang. Tolong abang-abang dan kakak-kakak yang ingin memberikan responnya silakan aja. Kalau enggak langsung saya to the point. Coba untuk Bang Heri, silakan dulu Bang Heri. Ketika memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita, Bang, apakah ada masalah dan apa masalah itu dan bagaimana cara abang untuk mengatasi masalah itu dan apa lagi tindakan yang akan abang lakukan sehingga nanti masalah itu jangan lagi timbul. Kira-kira seperti itu, Bang. Coba kita berbagi di sini, Bang. Oke, terima kasih Bang. Menurut saya berdasarkan pembelajaran yang saya lakukan ada beberapa tantangan yang saya hadapi ya pada saat proses pembelajaran, terutama karena saya itu mengajar di SD, Bang. Jadi banyak sekali tantangan yang kita hadapi mengenai anak SD ini. Contohnya ya di pikiran anak SD ini kan kalau PJOK itu yang penting di lapangan mau lari-lari, mau main bola, apa aja yang dikerjakan di lapangan yang penting senang. Nah, kira-kira begitu, Bang. Jadi terkadang banyak sekali tantangan yang dihadapi terutama mengajar anak SD ini dari hal yang pertama, Bang, baris. Nah, biasanya pada saat memulai pembelajaran kita melakukan baris berbaris ya untuk mengatur ya seperti tahapan dalam RPP gitu ya, Bang. Ada pengecekan peserta dulu, melihat peserta didik yang sehat atau tidak. Nah, seperti proses dalam RPP itu kita bariskan dulu anak-anak untuk melakukan pemanasan. Nah, terkadang pada saat melaksanakan hal ini, anak-anak itu susah Bang. Karena kenapa? Mereka di pikirannya setiap keluar dari kelas mau PJOK, dia udah langsung ini mau main-main gitu. Pokoknya PJOK itu udah senang-senang lah di lapangan. Nah, terkadang kita terkendala, terutama itu untuk kelas rendah, Bang, kelas 1, 2, dan 3, kita terkendala dalam situasi itu. Maka pemberian materi pembelajaran untuk siswa kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3, itu saya rasa kurang maksimal. Nah, kira-kira di situ permasalahan yang saya temukan, Bang. Jadi, terkadang saya membuat sebuah bentuk pemanasan dalam situasi itu bukan lagi dengan melakukan baris seperti yang biasa. Saya langsung mengarah kepada misalnya permainan gerak-gerak lokomotor yang menggunakan alat baik itu kun ataupun kertas, bisa sambil melakukan numerasi dan literasi, kira-kira gitu Bang, langsung pemanasannya. Biar anak itu berpikir, karena kalau anak kelas rendah ini, kelas 1, 2, dan 3, dia pemikirannya kalau pokoknya cepat bosan dia Bang, gitu. Cepat bosan kalau kita selalu berbicara di depan, bosan. Yang penting bagaimana caranya supaya mereka tetap bergerak tetapi tetap mengarah ke materi. Kira-kira begitu Bang yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Itulah kendala dan tantangan untuk mengajar anak di sini ya Bang. Memang betul itu. Kalau anak di sini cenderung maunya bermain, lari-lari, ya saya pahami itu Bang. Mungkin itulah kendala-kendala yang kita hadapi. Coba dulu untuk tanpa mengurangi rasa hormat abang dan kakak semua di sini yang mengajar di tingkat SMP, cobalah dulu kita Bang memberikan berbagi di sini apalah kira-kira tantangan dan apalah cara abang untuk mengatasi tantangan itu dan kedepannya apalah yang akan abang-abang dan kakak-kakak lakukan. Coba yang kalau bisa yang dari tingkat SMP dulu kita Bang dan kakak. Kita nggak ada ya yang tingkat SMP di sini. Oke. Saya ingin oke.
Ada nggak yang kira-kira yang di tingkat SMP Bang untuk memberikan materi PJOK ini yang di tingkat SMP? Oke, silakan Bang Saud langsung open mic Bang Saud. Oke Bang, makasih waktunya Bang. Iya Bang. Kalau pengalaman saya di SMP, yang pertama kesulitannya pastinya ada rasa malu-malu. Kalau masalah kalau di tempat saya ngajar berbaris atau yang lain SMP mungkin enggak lagi. Tapi yang pertama lebih cenderung itu rasa malu atau payah diajak bergerak karena merasa mereka udah besar. Contohnya seperti kegiatan senam lantai. Salah satu senam lantai contohnya guling ke depan ataupun adapun gerakan kayang. Kendala yang sering atau selalu saya jumpai adalah terutama perempuan merasa malu apabila teman mereka laki-laki melihat mereka melakukan gerakan itu, terutama kayang. Begitu juga laki-laki mereka merasa malu kalau mereka dilihat temannya perempuan kayang. Jadi yang saya pertama lakukan, saya pisah. Ketika laki-laki melakukan, perempuan berbalik badan, begitu juga dengan laki-laki. Cara yang pertama saya buat. Yang kedua, sebelum ke lapangan, saya selalu menampilkan video gerakan tersebut. Saya download dulu, baru tampilkan melalui Infocus, dan saya tunjukkan di situ bukan hanya laki-laki yang melakukannya, tapi ada laki-laki dan perempuan yang melakukannya, walaupun gerakan yang sama. Tujuan saya di situ supaya mereka ke depannya tidak merasa malu bahwa gerakan senam itu bukan cuma laki-laki saja yang melakukan ataupun perempuan. Dan tujuan kedua saya untuk menampilkan itu supaya mereka juga tahu bagaimana gerakan yang benar dan tepatnya, dan saya akan tampilkan cari di video itu dari internet atau dari mana atau pengalaman sendiri apa risiko apabila mereka melakukan tidak sesuai dengan gerakan yang sebenarnya atau risiko cederanya. Jadi yang saya buat di lapangan, terkadang saya membawa apa yang dari kelas dan saya membawa handphone apabila ada perempuan atau laki-laki yang berpikir seperti itu. Jadi ke depannya tidak terjadi lagi yang seperti itu biasanya yang saya lakukan di sekolah. Seperti itu Bang. Makasih Bang. Untuk penjelasan yang disampaikan oleh Bang Saud, mudah-mudahan ke depan juga apapun yang menjadi masalah yang kita hadapi di dalam memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik bisa kita selesaikan dengan baik tanpa membeda-bedakan ataupun tanpa mengurangi makna dari setiap pembelajaran yang kita lakukan. Baiklah, untuk abang-abang dan kakak-kakak semua, di sini kita lanjutkan materi kita. Yang di sini adalah saya ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif di sini. Yang pertama itu memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Menggunakan siklus monitoring evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan, kemudian menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan modal pembelajaran yang sudah dipelajari. Oke, di sini kita akan menganalisis sebuah cerita. Nampak abang dan kakak-kakak semua? Nampak Halo, Bang. abang-abang. Nampak Oke. Bang. Nampak Bang, tapi kecil. Kecil ya Bang? Kecil.
Iya, nampak memang, tapi kecil nggak terbaca. Ini sebenarnya abang-abang dan kakak-kakak, makanya tadi di awal saya sampaikan sebelum kita masuk ke materi kita, maunya kita berkolaborasi dulu atau berselancar dulu di LMS kita masing-masing kakak-kakak. Karena di sini adalah ada studi kasus, di sini adalah Pak Raga, adalah guru PJOK yang energik. Di sini akan saya bacakan untuk kita kakak-kakak di semua. Di sini di LMS kalau bisa nanti coba lagi dicek nanti LMS-nya ya kakak-kakak masing-masing. Di sini adalah Pak Raga adalah guru PJOK yang atletis, energik dan antusias. Pak Raga sudah mengajar selama kurang lebih 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembakkan bolanya ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portabel agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih, maka murid ini akan mengobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus meletakkan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melenturkan jari dan telapak tangan, dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dan menembak bola. Nah, yang menjadi pertanyaan abang-abang dan kakak-kakak semua. Di sini ada 2 pertanyaan. Nampak, Bang? Halo? Nampak Bang, nampak. Nampak ya, Kak? Nanti jangan lupa ya kakak-kakak, nanti dibuka LMS-nya, nanti dijawablah di LMS-nya masing-masing ya kakak-kakak. Cuma di sini nanti kita bahas dulu sebentar. Menurut abang-abang dan kakak-kakak semua, berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga tadi, apakah yang dilakukan Pak Raga tadi apabila kita hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini? Apakah Bapak Ibu melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Raga tadi, abang-abang dan kakak-kakak? Kira-kira bagaimanalah tanggapan abang dan kakak-kakak proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga tadi terhadap muridnya? Kira-kira bagaimanalah gambarannya? Kira-kira bagaimanalah pendapat abang-abang dan kakak-kakak tentang proses pembelajaran yang diberikan oleh Pak Raga terhadap muridnya? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat untuk kita di sini, kakak-kakak? Terkait praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga tadi, yang sudah saya bacakan tadi kakak-kakak, karena tadi saya tanya abang-abang dan kakak-kakak belum membuka LMS-nya. Jadi saya bacakanlah tadi studi kasusnya, bagaimana langkah-langkah proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga tadi terhadap muridnya. Menurut abang-abang dan kakak-kakak semua, bagaimanakah proses pembelajaran yang abang lakukan? Apakah bisa mengikuti atau berhubungan dengan cara proses mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Kira-kira kita di sini, abang-abang dan kakak-kakak, ada yang melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik seperti yang dilakukan oleh Pak Raga tadi? Coba abang-abang dan kakak-kakak yang ingin memberikan tanggapannya langsung open mic aja, Kak. Coba saya minta dulu kesediaan daripada Bang Dipu. Bang Dipu, coba menurut Bang Dipu, berdasarkan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga tadi, apakah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga itu ada hubungannya seperti cara abang memberikan pembelajaran
kepada peserta didik di sekolah kita masing-masing, abang-abang dan kakak-kakak semua. Kira-kira ada yang bisa kita abang-abang dan kakak-kakak untuk mewakilkan kegiatan kita ini, yang bisa memberikan kepada kita di sini untuk mewakilkan kita untuk menjawab pertanyaan ini, abang-abang dan kakak-kakak. Sebelum nanti abang-abang dan kakak-kakak menjawab pertanyaan ini di LMS kakak-kakak masing-masing. Oke, silakan Bang David. Oke Bang, ingin menjawab lagi Bang, untuk teringat tadi tentang cerita Pak Raga itu. Mungkin itu kalau seperti saya di tempat saya mengajar, mungkin contoh pengajaran dari Pak Raga itu sedikit banyak sudah saya lakukan. Ya seperti tadi dikatakan di situ, Pak Raga, kalau tidak salah tadi ceritanya, Pak Raga menuliskan materi di papan tulis portable, dan itu biar bisa dibaca oleh seluruh siswa. Nah mungkin yang saya ubah yang saya lakukan di sekolah itu, seperti contoh dalam untuk melakukan tembakan dalam bola basket. Kalau di buku pelajaran itu biasanya semua ada tata caranya, diberitahu di buku itu. Nah saya akan membagi beberapa kelompok, dan kemudian mereka membawa bukunya sendiri. Nah, salah satu orang nanti akan membacakan apa isi buku itu, cara melakukannya seperti apa. Contoh, tahap pertama untuk melakukan tembakan dalam bola basket. Nah, posisi tangan. Nah, itu akan dibacakan oleh salah satu teman mereka, dan satu orang nanti akan mempraktekkan mengikuti instruksi dari buku tersebut. Nah, teman yang lain akan ikut mencontohkan itu setelah orang pertama selesai melakukannya. Nah, kira-kira seperti itu Bang yang saya lakukan di sekolah. Jadi menurut saya, kalau di pertanyaannya tadi bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, kalau seperti saya pribadi Pak, itu sudah saya lakukan, walaupun mungkin belum 100% terjadi karena saya mengajar di SD, jadi agak susah seperti kata Bang Heri tadi, mengarahkan anak-anak itu sedikit susah. Nah, cukup sekian yang bisa saya jawab Bang, terima kasih. Oke, langsung aja Bang ke pertanyaan kedua ini. Apabila Abang menjadi Pak Raga, refleksi seperti apa yang akan Abang lakukan? Merefleksikan kegiatan pembelajaran itu, mulai dari bagaimanalah cara Abang untuk merefleksikan pembelajaran yang Abang lakukan itu? Nah, oke Bang. Kalau mungkin untuk refleksinya, menurut saya dengan metode pengajaran Pak Raga ini, menurut saya refleksinya akan lebih gampang, karena ketika murid sudah mempraktekkan dan salah satu murid tadi membacakan instruksi dari buku, kemudian murid itu akan bergantian melakukannya, mungkin refleksinya lebih gampang karena saya bisa langsung terjun ke siswa perorangan untuk memberitahukan kesalahannya di bagian mana. Kira-kira seperti itu Bang. Ya, terima kasih Bang ya, sangat bagus ya. Oke, mudah-mudahan kedepannya juga semakin bagus, dan saya minta juga untuk abang-abang dan kakak-kakak semua, karena kita nanti ada studi-studi kasus di materi tatap maya kita ini, saya minta nanti untuk abang-abang dan kakak-kakak semuanya membuka LMS-nya masing-masing, sehingga nanti ketika kita sudah melakukan tatap maya ini tidak ada lagi kecanggungan, sehingga kita nanti dapat mengikuti atau proses-proses dalam hal ini dapat kita ikuti dengan baik. Nah, sebelum kegiatan, karena berhubung waktu kita sudah darurat, sudah memasuki masa-masa injury time, sebelum kita menutup kegiatan kita ini, abang-abang dan kakak-kakak semua, saya mohon dulu semua di sini abang-abang dan kakak-kakak, kita membuat kesepakatan kelas dulu untuk pertemuan kita yang berikutnya, abang-abang dan kakak-kakak. Untuk itu, saya mohon juga untuk kita semua di sini untuk open kamera, karena ini adalah terkait kesepakatan kita dan kegiatan kita ke depannya, sehingga kegiatan kita ini juga tidak mengganggu tentang kegiatan-kegiatan yang sedang abang-abang dan kakak-kakak ikuti, terutama untuk abang-abang dan kakak-kakak yang mengikuti CGP
dan juga yang telah terpanggil untuk piloting PPG. Jadi untuk kesepakatan yang harus kita sepakati untuk pertemuan besok abang dan kakak-kakak, kira-kira besok kita masuk jam berapa kakak-kakak semua? Izin bang, ini Yes, Zoom-nya tiap hari kah? Jam setengah Enggak, 8, Pak. enggak tiap hari bang. Karena di awal kita agak padat, tapi nanti kalau untuk pertemuan berikutnya dalam 1 minggu itu mungkin ada 2 kali Zoom bang. Tapi untuk minggu yang pertama ini kita dipadatkan Senin, Selasa, Rabu kita ada Zoom karena persiapan awal. Jadi untuk minggu-minggu selanjutnya mungkin kita ada Zoom sekali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu gitu. Jadi untuk waktu nanti kita pada saat Zoom, marilah kita tentukan bersama. Dan saya juga mau kalau bisa kita bersama di sini, janganlah malam seperti ini bang. Karena mungkin kita semua di sini kan udah berkeluarga, pengen kumpul bareng sama anak-anak supaya tidak terganggu. Kenapa kita lakukan ini tadi bang di malam? Karena tadi adalah awal pembukaan dan di situ juga tadi masih diberikan akun premium untuk kami. Jadi padahal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bahwa hari ini kita sudah harus memulai kegiatan tatap muka yang pertama. Jadi tidak sempat tadi kita melakukannya di sore hari atau di siang hari. Karena waktu kita tadi pembekalan juga udah jam 2 siang tadi kan bang. Mungkin kita semua yang ikut tadi di sini. Jadi untuk itu mungkin ada di sini abang-abang dan kakak-kakak yang terpanggil untuk piloting dan juga yang ikut untuk CGP. Jadi bagaimanalah supaya waktu kegiatan kita ini juga tidak menjadi penghambat. Karena apa? Karena kegiatan kita ini bang, sedikit kegiatan diseminasi PKG kita ini juga bisa membantu abang-abang nanti untuk pengerjaan tugas-tugas di CGP dan juga di piloting. Karena apa yang kita bahas di PKG ini, kemungkinan besarnya juga akan dibahas waktu abang-abang dan kakak-kakak mengikuti pelatihan CGP dan juga piloting. Jadi kami sarankan, saya minta ketika kita mengikuti ini, marilah kita ikuti dengan baik. Jadi untuk pertemuan besok lah bang, kira-kira jam berapa lah kita bisa masuk bang? Izin bang, masukkan Jam 2. bang. Jam berapa? Pak, jam 2, Pak. Iya bang. Jam 2, Pak. Izin. Ya, Berhubung Bang, untuk siang bang. Berhubung untuk siang karena kebetulan ada kegiatan juga. Sepertinya lebih baik di malam hari seperti ini bang. Karena itu pendapat saya bang ya. Kemungkinan juga ada abang-abang kakak-kakak semua yang beraktivitas di malam hari. Karena memang kebetulan di hari Selasa dan Kamis, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, itu kalau siang pasti terkendala bang. Karena Senin, Jumat itu ada ekstra, Selasa, Kamis itu ada latih renang. Ya. Oke, jadi kayak gini lah bang. Kalaupun kita nanti di sore hari, kalau bisa jam 6 lah, kira-kira atau jam 5, kira-kira kita bisa nggak bang? Janganlah malam kali seperti ini. Coba kita sama-sama karena ini adalah untuk kegiatan kita bersama abang-abang dan kakak-kakak. Nanti misalnya seperti ini bang, mungkin nanti yang CGP sama yang piloting, mana tahu nanti ada waktu kita tabrakan, coba nanti langsung dikonfirmasi sama saya bang, supaya nanti bisa kita mengatur jadwalnya, supaya nanti yang piloting juga berjalan dengan baik, yang CGP-nya juga bisa berjalan dengan baik, dan PKG kita ini juga bisa berjalan dengan baik. Artinya jangan ada nanti kegiatan ini tabrakan. Jadi kegiatan kita ini kita berjalankan, kegiatan yang lain juga bisa ikut berjalan dengan baik. Kira-kira seperti itu abang-abang dan kakak-kakak. Kira-kira kalau di malam hari, Izin bang. ya. Izin bang, ini durasinya. Yang pertama bang, kalau kita mau buat kesepakatan kelas, yang pertama abang share dulu untuk jadwal mulai dari awal kita ini mulai sampai nanti terakhir, kira-kira berapa di hari-hari apa saja kita yang tatap muka, di hari apa saja yang tatap maya, itu menurut pendapat saya ya bang. Terus bang, kalau saya rasa sama seperti pendapat Bang Jeki tadi, kalau bisa bang jangan sore gitu, karena mungkin
abang dan kakak yang lain juga kan masih ada kerja gitu atau apa segala macam yang di luar daripada jam sekolah. Saya rasa kalau jam-jam malam seperti ini Bang, tapi jangan terlalu malam juga Bang. Misalnya jam-jam 7 kita mulai. Kalau saya rasa, saya lihat untuk tatap mayanya Bang, hanya 2 JP ya Bang, untuk setiap tatap maya. Enggak, ada yang 2 JP Bang, ada yang 1 JP, dan untuk nanti di akhir ada yang 4 JP. Karena di situ yang akhir nanti itu di bulan November ada nanti kita 4 JP itu untuk persiapan di akhir. Oh, oke Bang. Jadi untuk kegiatan kita sehari-hari ada yang 2 JP, ada yang 1 JP, ada yang 3 JP. Iya. Jadi untuk seperti yang disampaikan oleh Bang Heri, untuk agenda kegiatan kita nanti akan saya share supaya nanti abang-abang bisa menyesuaikan waktu. Ya. Jadi nanti kebetulan tadi sudah saya minta agenda kerjanya supaya nanti saya share di grup. Jadi kira-kira kalau kita jam 7 sepakat nggak semua Bang? Dan kakak-kakak semua? Ya, Kalau bisa, Sepakat. kalau bisa Pak, Sepakat Bang. sudah pas tadi yang dibilang Pak Heri ya tadi, seperti tadilah saya sendiri kewalahan karena jadwal tidak ada. Tadi pembukaan, padahal jam 8 langsung jam buru-buru pemberitahuan harus tatap maya tadi. Tapi puji Tuhan bisa saya ikuti karena memang tadi saya di perjalanan makanya agak tadi masuknya. Nah, jadi kedepannya Pak, secepatnya lah dikasih jadwalnya hari itu. Saya sudah tanya sama Bapak Sormin kapan maksud saya itu biar kami bisa siap. Tapi karena tadi buru-buru Bapak kan, baru ini jadwalnya. Wah, bagaimana kewalahan sebenarnya. Jadi kami para peserta minta Bapak tadi sudah dikatakan jam 7. Jadwalnya lah Pak, pastikan. Terima kasih. Saya rasa Kak, tapi ya Kak, karena waktu kita ini sudah hampir habis kakak-kakak dan abang-abang, kita sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, nanti jangan langsung dulu ditutup abang-abang dan kakak-kakak karena ada nanti kesepakatan yang akan kita bahas bersama kurang lebih nanti 10 menit lagi ya kakak-kakak. Jadi untuk kegiatan kita hari ini sudah bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan mudah-mudahan kedepannya kita semua diberikan Tuhan kesehatan dan kekuatan di dalam mengikuti kegiatan ini. Dan sebelum kita menutup kegiatan ini kakak-kakak, saya minta dulu untuk kita semua yang hadir di sini supaya open kamera kakak-kakak dan abang-abang karena kita akan mengakhiri kegiatan kita ini. Jadi saya minta untuk Kak Fitri semua dan yang lainnya supaya open kamera dulu kakak-kakak supaya kita melakukan foto bersama. Jadi nanti foto bersama kita ini kakak-kakak akan saya kirim ke grup, dan saya minta dengan sangat juga untuk kakak-kakak semua supaya mengupload video pembelajaran kita ini di sosial media abang-abang dan kakak-kakak bersama. Oke, supaya kita memfoto bersama. Coba kita ambil posisi masing-masing, posisi enak, posisi santai. Coba dengan gaya masing-masing kita mengambil. Yang pertama itu posisi tangannya di kepala seperti yang dibuat oleh Bang Jeki, Bang. Oke, untuk itu siap. 1, hitungan ketiga nanti diputar ya. 1, 2, 3, go. Oke, selanjutnya ganti gaya, Bang. Coba gaya bebas. Gaya bebasnya yang seperti ini aja bisa. Siap, gaya bebas, suka hati, Bang. 1, 2, 3, go. Oke, terima kasih untuk mengakhiri kegiatan kita ini. Karena tadi di awal kita sudah buka dengan 2, akhirnya juga alangkah baiknya kita akhiri juga di dalam 2. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat untuk kakak yang paling senior, Kak Rusmauli, untuk menutup kegiatan kita di malam hari ini, Kakak. Untuk itu saya berikan waktu dan kesempatannya untuk Kak Rusmauli. Ya, mari kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Surgawi Bapak yang kami kenal. Terima kasih Tuhan atas waktu
bisa melakukan niat untuk selanjutnya untuk program yang kami lalui ya Tuhan, dalam tempat yang campur tangan adalah Engkau ya Bapa melalui Roh Kudus untuk para fasilitator kami, kesehatan, hikmat, bijaksana, untuk memberikan materi-materi yang akan mereka dapatkan. Kami berdoa menerima, bisa melaksanakan, mengaplikasikan di perbuatan masing-masing. Hanya Engkau Bapa tetap menyertai kami mulai dari awal sampai akhir nanti. Tangan berikan kepada keluarga, kepada anak-anak hikmat bijaksana yang daripada Engkau. Agar kami dapat melakukan tahapan demi tahapan yang akan kami lalui di dalam melakukan aktivitas kami. Terima kasih Bapak surga pada malam hari ini Tuhan. Kami akan mengakhiri kegiatan kami. Dan Engkau terus menyertai kami. Roh Kudus-Mu dan tangan pengasihan Tuhan tetap menjaga. Terpujilah Bapa, termuliakan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan amin. Oke, terima kasih Kakak untuk setidaknya saya tutup dulu rekamannya ya Kakak supaya kita ada sharing sedikit ya Kakak.